ini sama Ustadz Syam aja deh kali ini deh. Kenapa? Anak-anak nih benar gak sih anak milenial ini sebenarnya harus diselamatkan dari perasaan bucin nih. Sehingga membuat apa ya, galau sebelum waktunya dan dalam pandangan Islam sebaiknya di umur berapa anak baru bisa diajak ngobrol atau berkomunikasi tentang lawan jenisnya. Ustadz Syam dulu mungkin bisa belajar dari pengalaman Ustadz Syam kita jamaah yang ada di rumah ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Dulu waktu di Makassar, waktu di Maros, kita kan mondok ya. Anak pesantren tuh kayaknya udah haram banget untuk berbicara tentang lawan jenis apa segala macam karena kita disibukkan dengan kitab lah, kita disibukkan dengan hafalan Al-Quran. Tapi setelah Syam berangkat ke Jakarta untuk kuliah, orang tua angkatnya Syam, Allahu yarham, dua-duanya beliau sudah meninggal dunia, baru kemarin meninggal ayahnya. Itu mereka beda juga sistem pendidikannya. Jadi mereka sering bertanya kepada anak-anaknya ataupun cucu-cucunya, kapan anak ini sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenisnya. Jadi cara nanyanya tuh, karena beliau orang psikologi, mereka nanyanya begini, nak siapa yang paling cantik di kelasmu? Itu untuk mendeteksi apakah anak ini sudah tahu tentang yang namanya seksualitas atau belum. Sudah ada perasaan belum sama lawan jenisnya atau belum. Jadi cara nanyanya kayak gitu ternyata pas saya lihat, oh ternyata bisa mengambil pelajaran dari ini. Anak SD pun umur 9 tahun udah ditanyakan. Karena Rasulullah SAW ternyata mengajarkan untuk sholat itu di umur 6 tahun dan 10 tahun sudah diberikan hukuman kalau mereka tidak menjalankan sholat. Dan juga memisahkan kamar antara anak laki-laki dan perempuan yang berbeda lawan jenisnya. Berarti mereka di umur segitu sudah ada fitrahnya sebagai seorang manusia menyukai lawan jenisnya. Karena tidak boleh menutup mata juga di akhir-akhir ini, di akhir-akhir zaman ini banyak juga yang namanya seksualitas yang menyimpang gitu. Karena tidak diajarin dari awal gitu. Jadi Masya Allah tabarakallah, saya melihat bagaimana orang tua kami itu mengajarkan kepada cucu-cucunya, kepada anak-anaknya mengatakan, nak siapa yang paling ganteng di kelasmu? Kalau si anak perempuan udah jawab si ini berarti dia sudah ada perasaan kepada lawan jenisnya. Siapa kalau ditanya siapa yang kau suka itu mungkin mereka belum mau jawab. Tapi kalau ditanya siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng, biasanya mereka mau jawab. Nah akhirnya dari situlah diajarkan, oh begitulah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tapi nggak boleh ya nak ya. Kenapa? Karena belum halal. Kalau mau nanti setelah halalnya. Subhanallah. Jadi Islam itu indah. Islam itu ajaran yang tidak kaku. Bagaimana nabi-nabi terdahulu mengajarkan kepada anak-anaknya. Bagaimana orang-orang tua terdahulu Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisahnya ketika digoda oleh istri Perdana Menteri tiba-tiba terbayang wajah ayahnya dalam tafsir disebutkan ketika dia sudah tergoda dan juga an-nafsihi dari dirinya karena pada saat itu istri Perdana Menteri juga nggak mau mempermalukan dirinya. Jadi istri Perdana Menteri itu tidak menawarkan dirinya kepada Yusuf. Dia menginginkan Yusuf yang menawarkan dirinya kepada dia. Gengsi wanitanya itu juga tuh masih ada pada saat itu. Makanya disebutkan an-nafsihi dari nafsunya sendiri si Yusuf gitu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tiba-tiba terbayang wajah ayahandanya. Terbayang wajah ayahandanya sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusiawi ketika ada rasa suka terhadap lawan jenis tinggal diarahkan. Kalau ditanya usia berapa sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW ketika dipisahkan kamarnya antara anak laki-laki dan anak perempuan berarti di usia 10 tahun. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa zaman semakin berkembang mungkin lebih awal daripada itu. Mungkin lebih awal daripada usia 10 tahun. Karena tontonannya zaman dahulu dan tontonannya zaman sekarang udah sangat berbeda. Betul. Makanya bisa jadi lebih cepat lagi puberitasnya, lebih cepat lagi mengenal hal itu. Bagaimana orang tua bisa mendeteksinya dan mengarahkannya ke arah yang baik. Supaya seperti Nabi Yusuf ketika nanti dia mau melakukan sesuatu yang berbahaya, mau ngebucin misalnya. Boleh aja sih sebenarnya kalau mencintai sesuatu tapi jangan sampai menjadi budak cinta. Karena kita ini budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak bisa kita menyembah dua Tuhan yang sama, enggak boleh. Karena kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan qul huwallahu ahad itu satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa asbabun nuzul al-ikhlas itu turun? Karena pada saat itu mereka di Ka'bah, mereka tawaf, tapi mereka menggantungkan Tuhan-Tuhannya di situ. Naudzubillah min dzalik, sekarang kita menyembah Allah, kita sholat tapi kita ternyata ngebucin sama K-drama, K-pop misalnya. Terima kasih Ustaz Syam, terima kasih guru-guruku.